Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, olahraga angkat beban merupakan olahraga yang memiliki resiko cedera jika tidak dilakukan dengan teknik yang benar. Selain harus menguasai teknik yang tepat, kita juga harus mengetahui berat maksimum kemampuan tubuh saat angkat beban. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung langsung dengan Ade Rai, seorang binaragawan yang juga aktif dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat. Selamat pagi, Mas Ade, salam sehat. Salam sehat, Mas. Terima kasih sudah diundang. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih Mas Ade sudah bergabung bersama kami, sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Mas Ade, dari video yang beredar ya Mas Ade terkait dengan kejadian yang menimpa Justin Vicky, dari teknik yang dilakukan oleh almarhum, apakah ada kesalahan dari teknik yang dilakukan oleh almarhum dalam melakukan back squat itu, Mas Ade? Ya, terima kasih Mas. Jadi pertama-tama kita turut prihatin ya dengan kejadian ini dan tentunya keluarga yang ditinggalkan almarhum juga diberikan satu keikhlasan dan ketabahan ya. Jadi memang namanya kecelakaan itu pasti memang sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi ada satu out of control di sana. Nah, kalau kadang-kadang kita bilang, oh yang salah apa, tentu banyak aja ya kita bisa menyalahkan. Tapi memang kecelakaan adalah sesuatu yang memang kadang-kadang jadi tidak masuk logika gitu. Terutama juga kalau kita berbicara free squats gitu sendiri sebenarnya mungkin belum pernah juga ya ada kejadian terjadinya prematur kematian gara-gara squat atau gara-gara ketiban beban gitu ya. Paling biasanya karena satu dan lain hal. Secara umum biasanya karena cedera atau bisa juga karena mungkin faktor-faktor lainnya. Nah, jadi kalau bicara yang terjadi itu sebenarnya ini teknis ya Mas, izin ya kalau cerita ya. Itu jadi Silakan Mas Ade. barnya itu ada di atas di leher kita. Dia harusnya adanya di bawah trapesius kita. Itu kalau mungkin secara teoretis powerlifting pasti melakukan hal tersebut gitu. Jadi dia selalu adanya di bawah. Nah, kalau seandainya ada di bawah trapesius atau ada di bawah pundak kita, kalau seandainya kita nggak kuat, biasanya bar akan punya tendensi cenderung untuk dilempar ke belakang. Tapi ketika bar itu kita naikkan terlalu ke atas gitu ya, otomatis biasanya kecenderungannya jadi maju ke depan. Memang di sini lebih kepada kesalahannya lebih ke spontan ketika bar itu sudah terlalu berat dan kita tidak mampu mengangkatnya, memang akan jauh lebih aman ketika bar itu dibuang ke belakang ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini sebagai hikmah pembelajarannya. Kesatu, pada saat melakukan free squat menyenangkan kalau melakukannya itu di yang namanya squat rack. Jadi kanan kirinya itu ada besi yang akan menahan, sehingga jadi kalau kita mengangkat beban maksimal seperti ini, pada saat nggak kuat nanti ada besi yang menahannya. Itu satu. Kedua, posisi bar kalau bisa ada di bawah pundak itu kan juga lebih menyenangkan kalau seandainya ada apa-apa nanti bisa dilempar ke belakang. Ketiga, perlunya komunikasi antara kita dan training partner kita di sini yang membantu kita untuk membuat satu simulasi. Paling tidak kalau skenario terburuk itu kan adalah bahwa kalau seandainya saya tidak mampu mengangkat beban ini nggak kuat, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti siasatnya di sana. Apakah nanti training partnernya akan menarik besinya ke belakang? Apakah training partnernya bilang, oke, diemin aja nggak apa-apa, cuma make sure kamu punya register di kepala untuk selalu buang aja atau apapun juga gitu ya sebenarnya. Nah, jadi komunikasi itu menjadi penting. Nah, satu hal yang unik di sini memang sekali lagi pembelajarannya adalah bahwa kita harus mengenal tubuh kita sendiri gitu. Kalau seandainya saya harus mengangkat beban yang berat itu memang, nah ini kebetulan almarhum kan latar belakangnya seorang binaragawan ya. Jadi kalau kita berbicara binaraga sebenarnya kita berbicara yang namanya fokus kepada muscle building. Jadi yang utama itu adalah bukan berapa beban berat yang kita angkat, bukan berapa repetisi yang kita lakukan, tapi lebih kepada stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, dalam hal ini kan kita mau mentargetkan otot paha kita. Nah, makanya kenapa di binaraga ada terminologi namanya hypertrophy atau bagaimana caranya membuat supaya otot bisa optimal terlatih, kita membutuhkan latihan dengan range atau jarak yang namanya repetisi antara 6 sampai 12. Jadi kalau 12 kali gampang, berarti kita punya kemampuan untuk menambah bebannya lebih banyak lagi. Kalau 6 kali aja susah,
Berarti kita tidak boleh menambahnya lagi atau bahkan kalau bisa dikurangi. Nah, kita lihat daripada video ini kita bisa melihat bahwa kita mengangkatnya saja 1 kali atau 2 kali aja udah nggak mampu. Nah, itu jadi sebenarnya udah mematahkan konsep daripada yang namanya bahwa kita ini artinya terperangkap di dalam sebuah metode lupa memahami substansi. Jadi metodenya adalah latihan beban, substansinya adalah ototnya nanti terlatih. Nah, tapi di sini kita justru malah acting seperti powerlifter gitu ya. Nah, kalau powerlifter sekali lagi mereka punya itu ranahnya mereka, makanya kenapa mereka punya teknik yang begitu besar yang tinggi ya. Begitupun juga dengan weightlifter juga. Jadi angkat berat dan juga angkat besi adalah 2 aktivitas olahraga yang berbeda dengan binaraga. Nah, tapi sekali lagi di sini saya mau sampaikan adalah bahwa memang kalau kita berusaha untuk fault finding gitu, mencari mana yang salah, nanti akan banyak sekali. Termasuk juga salah satunya mungkin kalau kita bilang apakah seorang binaragawan harus melakukan free squat? Jawabannya tentu tidak gitu. Bisa gak saya melatih otot saya tidak dengan melakukan free squat? Jawabannya bisa. Lakukan squat dengan menggunakan Smith machine, itu jauh lebih aman. Lakukan squat dengan menggunakan plate loaded machine, itu lebih aman. Lakukan squat dengan menggunakan leg press, itu lebih aman. Apakah kenanya sama? Kurang lebih kenanya tidak terlalu jauh berbeda. Nah, jadi sekali lagi mungkin itu. Dan kalau berbicara beban berat, misalnya sekali lagi tadi repetisi minimal 6 atau minimal 4 deh gitu. Itu harusnya menjadi indikator Sampai bagi kita maksimal untuk 12 bilang ya, bahwa Mas saya tidak bisa. Iya, indikator 4 kali aja minimal itu sebenarnya udah menjadi indikator untuk saya. Kalau seandainya 4 kali aja nggak bisa ngangkat, kenapa saya mau tambah beban lagi gitu. Mungkin itu juga bisa jadi satu reminder bagi kita. Tapi terlepas daripada itu Mas, memang di sini kita juga tidak boleh loncat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa tuh kan benar binaraga bahaya, tuh kan benar latihan beban bahaya, tuh kan benar squat bahaya, atau tuh kan benar 200 kilo itu nggak boleh. Jawabannya ya tentu tidak gitu ya. Jadi di sini adalah lebih kepada kecelakaan. Memang di sini menjadi viral, apalagi juga menjadi atensi perhatian juga bahkan sampai media di luar negeri. Karena memang kenyataannya memang jarang ya Mas ya kalau kejadian bisa sampai prematur kematian gara-gara sebuah squat gitu. Jadi sangat unik sekali ya, kecuali kalau ada satu dan lain hal begitu. Jadi sebenarnya apakah memang tidak ada panduan yang pasti, tidak ada panduan yang tepat begitu untuk menjaga form dalam mengangkat beban, Mas Ade? Iya betul tadi sebenarnya saya yakin almarhum kan sudah cukup paham ya, dan saya rasa nggak ada masalah. Ini makanya kenapa tadi saya katakan tadi kecelakaan. Nah itu bisa terjadi karena mungkin kadang-kadang kita punya makanya kenapa kita bilang kita mesti paham untuk mendengarkan diri kita. Bisa gak terjadi pada saat hari itu ternyata almarhumnya lagi lelah, lagi capek, mungkin lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi kurang istirahat, atau mungkin makanannya kurang tepat dan sebagainya. Di video-video selanjutnya sebelumnya kalau nggak salah saya lihat dia ngangkat beban juga berat-berat juga ya. Jadi mestinya itu kan adalah sesuatu sehari-hari yang dia lakukan. Mungkin pada hari itu lagi sedang tidak fit atau apa gitu ya. Jadi saya rasa tadi beberapa hal. Jadi sekali lagi safetyness yang kita bisa lakukan, kita jaga dengan adanya misalnya bar di kanan kiri, itu sebenarnya udah membantu. Kedua, kita punya di kepala, kita bilang setiap saya squat free weights, pokoknya kalau saya nggak kuat saya buang ke belakang, itu juga akan membantu. Dan yang ketiga tentunya kayak peran spotter tadi ya, kalau seandainya misalnya bebannya terlalu berat, tidak memungkinkan untuk hanya mengangkat di besinya saja, tapi kita harus masuk tangan kita memeluk si perut itu, sehingga kalau nggak kuat, sehingga kita bisa peluk teman kita, sehingga kita bisa bantu mengangkatnya. Biasanya memang kalau secara teoretis seperti itu, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita semua sibuk ya, ingin membenarkan ini salah dan sebagainya, tapi ya namanya kecelakaan, mau gimana lagi ya Mas ya. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Ya baik, lebih aman memang menggunakan squat track atau bar track tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Ade, agar memang dengan beban yang berlebih setidaknya lebih aman begitu untuk menjaga keseimbangan dari beban. Baik,
Baik, terima Betul. kasih. Dan satu lagi Mas, satu lagi Mas, mungkin lebih kepada bahwa kalau kita mengangkat beban itu hanya kuat misalnya 1 atau 2 kali, menurut saya bukan ide baik gitu ya. Karena kembali lagi mengangkat beban itu kan adalah sebuah cara, metode. Tapi substansi atau esensinya kan saya ingin punya penampilan atau prestasi yang baik. Mungkin kita lebih bijaksana aja dalam berlatih. Baik, baik. Lebih bijaksana dalam berlatih. Terima kasih sekali lagi binaragawan Aderay Terima kasih. sudah bergabung bersama kami di Ya, Selamat Pagi makasih, Indonesia. Mas Reza. Selamat pagi dan salam sehat selalu, Mas Aderay. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.